Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dan Parker yang mendengar pesan suara dari Tina, mau tak mau merasa takut juga. Dia pun memerintahkan seseorang untuk segera melenyapkannya. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7070 sampai 7074. Chapter 7070. Coco Parker, kamu tidak perlu melakukan ini. Itu bukan salah Willie Jackson. Dan Parker sedang menyusun strategi dan melihat segalanya melalui ketenangannya. Dia juga mengambil Riesling berusia 50 tahun yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Setelah membukanya, dia menuangkan ke cangkir untuk Coco Parker, berharap saudara perempuannya sendiri bisa tenang pada saat kritis. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seekor anjing benar-benar dapat melompati dinding ketika dia sedang terdesak. Tina memang hanya orang biasa, tetapi dalam menghadapi hidup dan mati, itu normal untuk mengeluarkan potensi yang cukup. Selain itu, dia juga secara khusus berlari ke wilayah keluarga Foster, yang jelas mempermalukan kita. Meskipun Willie Jackson dan yang lainnya tidak menangani semuanya dengan baik, alasan terbesar adalah mereka tidak dapat berbalik melawan keluarga Foster saat ini, itu juga demi aku. Jadi jangan salahkan mereka lagi. Sekarang, Willie Jackson juga telah mengatur beberapa penembak itu untuk berada di dekatnya. Selama Tina menunjukkan kepalanya, mereka bisa melenyapkannya dalam sekejap. Jadi, masalah ini belum mencapai titik di mana itu tidak dapat diselesaikan. Pada titik ini, dan Parker menghela nafas lagi dan terus berbicara. Namun, perwakilan York tahu bagaimana cara menyelamatkan orang dengan sangat baik. Dia mengatur 5 bangsal. Jumlah staf medis dan peralatan masuk dan keluar dari semua bangsal persis sama, termasuk dosis obat yang digunakan sama. Dalam kasus ini, kecuali kita dapat mengatur agar ada pengintai masuk, sangat sulit untuk menentukan bangsal mana Tina berada. Kita bisa mempelajari trik ini di masa depan. Lagi pula, kemampuan dia sangat bagus dalam mengendalikan semuanya. Berbicara tentang ini, dan Parker tidak bisa mengatakan apakah ekspresinya adalah pujian atau emosi. Dia merasa sangat menyesal Harvey York akan menjadi lawannya, bukan menjadal tangan kanannya. Jika Harvey York adalah tangan kanannya, dan Parker merasa bahwa dia akan lebih cepat dan lebih sukses di masa depan. Coco Parker juga tenang saat ini. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, jika aku tidak salah ingat, kita juga memiliki seseorang di rumah sakit keluarga Foster kan? Pada saat kritis ini, bahkan jika ada kemungkinan mereka turut terpapar, mereka dapat mengambil tindakan. Kematian Tina bisa menyelesaikan banyak masalahku. Jika tidak, Tina bisa pergi ke Departemen Keamanan Publik untuk melaporkanku. Meskipun dia tidak dapat membahayakanku, itu cukup menjijikan. Kita tidak memiliki kepentingan langsung untuk menghadapi ubin seperti ini." Mendengar ini, dan Parker berkata dengan ringan, "Adikku tersayang, kamu membuat kesalahan. Bukannya aku tidak ingin memulai kartunya. Tapi apakah menurutmu Tina memenuhi syarat untuk membiarkan kita memulai kartu truf? Dia bukan orang di lingkaran inti kita, tapi hanya pinggiran luar. Apa yang bisa dia lakukan jika orang seperti itu jatuh ke tangan pihak lain? Yang paling penting adalah dia telah bersama kita selama bertahun-tahun, dan apakah dia tidak akan tahu energi dan sarana kita? Diam dan melarikan diri. Kita mungkin membiarkannya hidup beberapa hari lagi. Tapi begitu dia mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan kita, dia akan mengerti konsekuensinya. Jadi, kita jangan terburu-buru. Jika kita menemukan kesempatan untuk melenyapkannya, kita bisa menggunakannya." Benar. Itu semua bidak catur. Kita harus bersabar. Coco Parker juga tenang saat ini. Kalau begitu aku akan. Tanpa berkata apa-apa, ponsel Coco Parker tiba-tiba bergetar hebat. Chapter 7071. Saat menyalakan ponsel, dia melihat bahwa Tina baru saja ditambahkan ke akun WeChat. Coco Parker sedikit mengerutkan kening. Alasan mengapa dia terkoneksi melalui aplikasi pertemanan adalah karena dia ingin Willie Jackson dan yang lainnya menemukan posisi Tina melalui ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa Tina berani mengirim pesan suara kepadanya. Dan ada begitu banyak pesan dalam sekali postingan, sebuah pesan berseri. Awalnya, dia akan menghapus pesan suara-suara ini secara langsung. Tetapi ada satu kalimat lagi. "Aku menyarankan padamu untuk mendengarkan, itu untuk kebaikanmu sendiri." Di balik kata-kata itu, ada ancaman. Hal ini membuat Coco Parker sedikit tertegun. Setelah dia melihat dan Parker, dia mengklik pesan suara itu. Coco Parker tidak tertarik dengan kata-kata sebelumnya. Lagi pula, itu semua adalah permohonan Tina. Dia bahkan telah mendengarnya. Tapi ketika dia mendengar bagian belakang, ekspresi Coco Parker tiba-tiba tenggelam. "Pada tahun-tahun itu, bagaimana kamu dan Tuan Muda Parker membius Alexei Murray? Bagaimana kamu memberitahu Skyplane untuk menyerang dan melenyapkan wali kota Grand City untuk Tuan Muda Parker? Juga, aku juga bisa mempublikasikan kebenaran kematian Durandal Parker." Ketika dia mendengarnya, senyum menawan di wajah Coco Parker membeku dalam sekejap. Bagaimana bisa? Bagaimana semua ini mungkin? Bagaimanapun, dia tidak bisa membayangkan bahwa orang luar seperti Tina bisa mengetahui rahasia inti ini. Dia kemudian teringat bahwa dia pergi ke Portview beberapa kali dan mabuk. Dia merasa pada saat itulah semuanya bocor.
Ekspresi santai di wajah Dan Parker juga langsung hilang saat ini. Dia berkata dengan dingin. Koko Parker, mengapa kamu begitu ceroboh untuk membiarkan orang luar itu mengetahui hal ini? Koko Parker sangat takut dengan mata dingin Dan Parker, sehingga dia mengatakan lebih dari satu hal dan berkata, Saudaraku, aku tidak tahu. Aku tidak pernah memberitahunya hal-hal ini. Tapi mungkin aku menumpahkan mulutku ketika aku mabuk. Kamu tahu, aku tidak mungkin mengkhianatimu. Aku sudah mengatakannya sejak lama bahwa minum adalah sebuah kesalahan. Dan Parker melihat bahwa Koko Parker gugup dan menghiburnya. Tetapi hal-hal ini tidak memiliki bukti yang konklusif dan tidak memiliki efek. Selama kita menyelesaikan Tina secepat mungkin, maka... Tanpa berkata apa-apa, suara terakhir Tina datang. Ngomong-ngomong, aku punya pena rekaman. Mendengar ini, wajah Dan Parker dan Koko Parker menjadi gelap pada saat yang sama, yang bahkan lebih buruk daripada makan kotoran dalam sekejap. Memiliki pena rekaman dan mengetahui ini dapat dikatakan sepenuhnya dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika pena rekaman ini muncul, itu pasti bisa mendorong Dan Parker ke dalam jurang. Saudaraku, apapun yang terjadi, kamu harus melenyapkan Tina. Bahkan jika kita mengakibatkan mengekspos banyak hal, kita harus melakukan ini. Kita harus melakukan apapun yang diperlukan. Koko Parker mengertakkan gigi saat ini. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan menggunakan penjaga pribadiku untuk melakukannya. Semuanya adalah untuk membunuhnya. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Oke. Mendengar ini, Dan Parker mengangguk. Aku mengerti. Tapi kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan menyelesaikannya. Berbicara tentang ini, Dan Parker mengeluarkan ponsel dan perlahan-lahan memanggil nomor di dalamnya. Ini aku, Dan Parker. Setelah sekian tahun, saatnya kamu membalas budi padaku. Aku ingin kamu membantuku melenyapkan seseorang. Lakukan secara cepat dan rapi. Chapter 7072. Grand City, malam ini terasa sangat mencekam. Di atas langit yang redup, awan menumpuk, dan kadang-kadang terlihat kilatan cahaya petir berkedip, yang membuat orang merasa ngeri. Tepat ketika pelayan keluarga Foster hendak memberitahu seorang staf agar menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara keras mesin mobil di kejauhan. Cahaya lampu yang menyilaukan menyabu, yang membuat orang secara tidak sadar menyipitkan mata mereka. Kemudian, 18 Land Rover berbaris dan bergegas ke gerbang dengan kekuatan yang tak terkatakan. Di bawah hujan, sosok yang agak samar terlihat dari jendela mobil. Tapi plat merah yang tergantung di depan mobil cukup mengejutkan banyak orang. Purgatory Hall Grand City. 3 aula di Grand City adalah 3 institusi eksklusif untuk kota tersebut. Aula Surgawi bertanggung jawab atas pertahanan. Aula Bumi bertanggung jawab atas penegak hukum. Aula Penyucian bertanggung jawab atas eksekusi. Dapat dikatakan bahwa di antara 3 aula penyucian mungkin adalah yang paling kuat. Departemen Keamanan Publik Grand City terdengar luar biasa, tetapi di depan aula ini, mereka harus berlutut. Melihat kemunculan aula, para pengawal keluarga Foster yang tersembunyi dalam kegelapan saling memandang. Saat ini, mereka tidak berani keluar untuk menghentikan mereka, sehingga mereka hanya bisa menyampaikan berita dengan cepat. Kemudian, pintu 18 Land Rover Defenders dibuka secara bersamaan. 2 pria berjubah hitam dengan tatapan acuh tak acuh turun. Jubah hitam pria-pria ini terbuat dari bahan khusus, yang tidak hanya tahan air, tetapi juga tahan perut. Mereka berjalan di tengah hujan, sedikit seperti dewa hitam kematian. 36 orang ini menatap Harvey York dan Alexei Murray dengan tajam. Dilihat dari mata mereka, mereka akan melenyapkan keduanya dalam hitungan menit, dan takkan berhenti sampai mereka mati. Harvey York sedang memegang payung saat ini. Dia melihat pemandangan ini, dia tersenyum tipis dan berkata, Siapa kamu? Ini adalah rumah pribadi. Kamu sangat agresif. Haruskah aku berlutut dan meminta maaf? Mendengar kata-kata Harvey York, mata Alexei Murray berkedut, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berdiri di samping Harvey York. Jelas, dia mengenali identitas orang tersebut, namun tetap memilih untuk berdiri bersama Harvey York. Mendengar suara Harvey York, 36 pria jubah hitam itu mundur pada saat yang sama, memberi jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Kemudian, setelah melihat 18 Land Rover Defenders, Rolls-Royce Phantom hitam perlahan berhenti. Pintu terbuka, dan seorang pria dengan jaket hitam yang memegang payung turun dari Rolls-Royce. Rambutnya dirawat dengan cermat, dengan kacamata emas di wajahnya, dan jam tangan merek Patek Philippe tergantung di pergelangan tangannya. Dia menatap Harvey York sedikit dan berkata dengan pelan, Biarkan aku memperkenalkan diriku. Sylvan Jackson, penguasa Aula Bumi, bertanggung jawab atas keamanan Grand City. Beberapa hari yang lalu, aku menerima laporan bahwa Tina, manajer Portview, dicurigai mencuri informasi dan sangat merugikan Grand City. Hari ini, Aula Bumi akan mengambilnya untuk diinterogasi. Setelah fakta kejahatannya ditentukan, dia akan ditangani sesuai dengan hukum Grand City. Berbicara tentang ini, Sylvan Jackson memandang Harvey York dan berkata sambil tersenyum.
Perwakilan York, aku tahu statusmu tinggi dan keterampilanmu yang baik. Tapi aku di sini untuk melakukan tugas resmiku hari ini. Aku harap kamu tidak akan menghalangi tugas resmi kami kan? Chapter 7073. Harvey York membalikkan payung di tangannya dan berkata dengan penuh minat. Apakah kamu orang suruhan dan Parker? Mendengar Harvey York mengucapkan kata-kata seperti itu, Sylvan Jackson berkata dengan dingin. Perwakilan York, apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Aku adalah Sylvan Jackson, Raja Aula Bumi. Sejak aku muncul, itu mewakili dekrit Aula Bumi dan hukum Grand City. Di Grand City, aku yang memberi perintah semua akan mematuhinya. Bahkan 7 keluarga besar, mereka harus bekerja sama tanpa syarat. Apakah kamu mengerti? Harvey York tersenyum tipis dan berkata, bagaimana jika aku tidak mengerti? Klik. Klik. Mendengar kata-kata Harvey York, Sylvan Jackson mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, 36 pria berjubah hitam mengeluarkan senjata api khusus dari lengan mereka, menyalakan asuransi, dan membidik posisi Harvey York. Senjata api ini adalah senjata api khusus yang dikembangkan secara khusus oleh Amerika Serikat untuk melenyapkan master seni bela diri. Pelurunya adalah peluru eksplosif yang ditempa oleh racun Grand City yang terintegrasi di dalamnya untuk master tingkat Dewa Perang. Pemegang senjata adalah master seni bela diri terlatih dengan keterampilan menembak yang mumpuni. Sederhananya, jika 36 dari mereka menyentuhkan pelatuknya, bahkan jika seseorang yang berada dalam kesatuan surga dan manusia, mereka juga akan menderita. Sylvan Jackson menjelaskan dengan acuh tak acuh. Sepertinya tidak ada kata-kata yang mengancam, tetapi pada kenyataannya, setiap kata-katanya adalah ancaman diam-diam. Yang paling penting adalah 36 orang ini semua terlihat acuh tak acuh. Mereka tampak seperti akan menembakkan senjata mereka kapan saja, yang membuat rambut Alexei Murai berdiri tegak dan hendak pingsan di tanah. Namun, Harvey York langsung mengabaikan adegan dan orang-orang ini. Dia baru saja menyipitkan mata ke Sylvan Jackson dan berkata dengan penuh arti. Jika aku ingat dengan benar, menurut taruhan, 3 aula Grand City langit dan bumi telah jatuh ke tanganku. Karena kamu adalah penguasa bumi, apakah kamu akan menyerahkan kekuasaanmu secara langsung sekarang? Atau apakah kamu harus berlutut di depanku sendiri? Naif. Mendengar kata-kata Harvey York, Sylvan Jackson mencibir. Dia merasa Harvey York berpikir bahwa jika dia adalah perwakilan aliansi seni bela diri negara H, maka dia dapat mengambil alih Grand City. Harvey York benar-benar berpikir bahwa dengan apa yang disebut kontrak perjudian, dia benar-benar bisa mengambil alih 3 aula surga dan bumi. Benar-benar lelucon. Harvey York, jangan berpikir bahwa kamu adalah perwakilan aliansi seni bela diri negara H. Jika kamu memanfaatkan Forbidden Wasteland, kamu dapat membuka mulut sesuka hatimu saat ini. Biarkan aku memberitahumu, ini adalah Grand City, kota 7 keluarga besar. Jika kamu patuh, mungkin kami akan mengikuti perjanjian sebagai pemimpin dari ketiga aula sesuai perjanjian. Tetapi jika kamu bodoh dan tidak taat, aku bisa memberitahumu. Orang-orang yang mati di penjaraku setiap tahun seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Harvey York mengangguk dan berkata, jadi begitu. Jika kamu mengatakan begitu, berarti kamu masih memberiku wajah. Bagaimanapun, kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik, jadi kamu tidak perlu memberiku wajah. Apakah kamu akan melenyapkanku secara langsung? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Sylvan Jackson menjadi gelap. Harvey York, apakah aku memberimu wajah? Ada apa? Apakah kamu tidak berani melenyapkanku? Harvey York tersenyum. Karena kamu tidak berani melenyapkanku, maka jangan mengancamku dengan trik menindas anak ingusan. Aku tidak akan termakan gertakan secaman ini. Kamu. Sudut mata Sylvan Jackson berkedut. Kalimat Harvey York benar. Seberapa hebatnya Sylvan Jackson, dia benar-benar tidak berani menyentuh Harvey York saat ini. Di satu sisi, dia kurang lebih tahu tentang kemampuan Harvey York. Di sisi lain, betapapun menghinanya dia terhadap Harvey York, identitas Harvey York juga nyata, dan itu bukan sesuatu yang dia bisa gerakan sama sekali. Chapter 7074. Namun, Sylvan Jackson tidak mungkin pergi atau mengakui kepengecutannya seperti ini. Dia mengertakkan gigi sedikit dan mengeluarkan senjata api dari pinggangnya pada saat berikutnya. Setelah melepaskan pengaman, dia menunjuk Harvey York dan berkata dengan dingin. Aku di sini bukan untuk berbicara omong kosong denganmu hari ini, tetapi untuk melakukan tugasku. Bawa Tina keluar, dan aku akan memberimu waktu sebentar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena akan bertindak kejam. Meskipun kamu sangat hebat, kamu harus percaya bahwa orang-orang di sekitarmu tidak sebaik dirimu. Ketika kata-kata itu jatuh, 36 pria berjubah hitam melangkah maju lagi. Senjata api khusus di tangan mereka tidak hanya mengunci Harvey York, tetapi juga Alexei Murai dan lainnya. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, lalu tersenyum tipis dan berkata, Tina yang kamu cari memang ada di tanganku. Namun, dia diserang dan akan dilenyapkan sebelumnya, dan kami menyelamatkannya karena kebaikan. Tetapi aku punya prinsip. Aku akan menyelamatkan seseorang sampai akhir.
Karena dia ada di tanganku, aku pasti akan memastikan keselamatannya. Tidak apa-apa bagimu untuk membawanya pergi. Tidak masalah jika kamu ingin memasukkannya ke dalam penjara. Tapi satu hal adalah kamu harus menunjukkan buktinya padaku. Kalau tidak, jika kamu membawa seseorang yang aku lindungi hanya dengan satu perintah saja, tidakkah kamu berpikir bahwa aku sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H terlalu tidak kompeten dan terlalu pengecut? Sylvan Jackson berkata dengan dingin. Maaf, perwakilan York, itu melibatkan keamanan dan kerahasiaan Grand City. Bahkan jika kamu adalah perwakilan aliansi bela diri negara H, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, kamu bukan penguasa Grand City. Jadi, saat ini, kamu harus bekerja sama tanpa syarat. Jika kamu terus tidak bekerja sama dan menolak di sini sampai akhir, aku dapat curiga bahwa kamu dan Tina berada dalam kelompok yang sama dan akan membawamu pergi untuk diinterogasi. Kamu harus percaya bahwa kami memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, Sylvan Jackson terlihat sedikit lebih mudah tersinggung. Membawaku untuk diinterogasi? Harvey York melirik orang-orang berjubah hitam di depannya ini dengan penuh minat. Kamu belum memiliki kemampuan itu. Wush! Dalam kata-kata Harvey York yang acuh tak acuh, ada kilat dan guntur di langit, dan cahaya kilat besar menerangi sosok Harvey York. Pada saat ini, dia seperti dewa di dunia. Sylvan Jackson dan anak buahnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, yang jelas dikejutkan oleh momentum Harvey York. Tapi setelah langkah mundur ini, sudut mata mereka sedikit berkedut. Meskipun mereka hanya secara tidak sadar mundur, itu juga menunjukkan bahwa mereka telah dikalahkan sebelum pertempuran. Untuk Olo Bumi yang selalu sangat kuat, situasi seperti itu adalah apa yang tidak ingin mereka lihat dan tidak ingin mereka terima. Lagi pula, Harvey York telah melakukan banyak hal di Grand City akhir-akhir ini. Dalam retrospeksinya, apapun yang dilakukan sudah cukup untuk bersikap waspada. Tapi ketika dia sadar, Sylvan Jackson marah dengan rasa malu ditampar di wajah. Dia mengertakkan gigi, menatap Harvey York, dan langsung berkata dengan suara dingin. Lumpuhkan dia. Mendengar perintahnya, meskipun 36 pria berjubah hitam itu terlihat jelek, mereka masih mengertakkan gigi dan maju. Senjata api di tangannya mengarah pada titik-titik vital di seluruh tubuh Harvey York. Jelas, dia takut Harvey York tiba-tiba akan mengambil tindakan. Boom! Harvey York melangkah maju dan menutup gerbang. Pada saat yang sama, dia melemparkan payung di tangannya dengan santai. Hujan membentuk garis lurus di tanah. Tanpa izinku, mereka yang melewati garis ini akan mati.